Kisah Kebo Mancuat. Di tengah hutan larangan di lereng Gunung Kelut, hiduplah sepasang suami istri sederhana, Pak Kromo dan Buati, yang sangat mendambakan anak. Suatu malam, Buati bermimpi didatangi kerbau hitam besar yang berjanji akan memberinya anugerah. 9 bulan kemudian, Buati melahirkan seorang bayi laki-laki dengan kepala kerbau, yang mereka beri nama Kebo Marcuet. Meskipun berbeda, Kebo Marcuet tumbuh menjadi anak yang kuat. Ia hanya bisa makan daging, sehingga Pak Kromo harus berburu setiap hari. Ia juga memiliki kemampuan unik untuk berkomunikasi dengan hewan hutan. Suatu ketika Pak Kromo dan Ibu Ati setelah pulang mencari kayu mereka menemui anaknya sedang memakan ayam hidup karena dia merasa lapar. Buati menangis dan mengelus kepala anaknya. Singkat adegan dia mencium bau darah dan daging yang terkelupas dari tangan ibunya akibat dari tertusuk kayu. Kebo Mancuat tertarik ingin makan daging seperti itu. Singkat cerita ibunya mengarahkan jika ingin memakan daging manusia pergilah ke kerajaan Majapahit. Di sana banyak sekali mangsa. Akhirnya dia pergi menuju ke kerajaan Majapahit. Beralih di sebuah kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Prabu Bramartunjung bertanya kepada Pati Sinduro, kenapa sudah lama Adipati Minaksubroto dari Kadipaten Grati tidak memberikan informasi terhadap kemajuan ataupun keamanan negaranya. Singkat cerita Prabu Bramartunjung menyuruh Pati Sinduro untuk menuju ke Kadipaten Grati meminta kejelasan. Adegan beralih di Kadipaten Grati, Adipati Minaksubroto berbicara dengan nada marah karena ingin mengkudeta kekuasaan kerajaan Majapahit karena keadilan di Majapahit sudah tidak terarah lagi. Mengingat ayahnya dulu Harya Damar dibunuh oleh Punggawa Harya Setikna tidak mendapat keadilan malah membela Punggawa kerajaan Majapahit. Di tengah pembicaraan yang memanas istri dari Minaksubroto yaitu Jinggawati menghampiri sang suami dia bercerita tentang perkembangan anaknya. Tetapi Adipati Minaksubroto sekaligus meminta izin istrinya untuk mengkudeta kekuasaan Prabu Bramartunjung. Singkat cerita Adipati Minaksubroto dengan membawa bendera perang bertemu dengan Pati Sinduro. Singkat cerita Minaksubroto menyampaikan alasannya yang berujung pertempuran, dan Pati Sinduro bersama prajuritnya kalah dan lari tunggang langgang. Pati Sinduro bertemu dengan Kebo Mancuat. Singkat cerita jika Kebo Mancuat ingin mendapat mangsa maka harus melakukan tugas dari Pati Sinduro untuk menghantar surat kepada Adipati Minaksubroto. Kebo Mancuat bersedia dan pergi. Singkat cerita Adipati Minaksubroto membaca isi surat yang dikasih oleh Kebo Mancuat dan dia marah dan terjadi peperangan yang dimenangkan Kebo Mancuat yang menyeruduk perut Adipati Grati hingga meninggal. Lalu istrinya Jinggawati menangis histeris hingga lemas melihat suaminya meninggal. Singkat cerita dia dikejar oleh Kebo Mancuat hingga dia berada di sebuah pertapan Gambir Seketi dan ditolong oleh seorang petapa bernama Ki Hajar Pamengger. Dengan mengerang kesakitan Jinggawati meminta tolong. Singkat cerita anak yang dikandungnya lahir. Kemudian berkat Ki Hajar Pamengger anak tersebut dibesarkan lewat dimandikan di sebuah sumber air di pertapan tersebut. Singkat cerita dia menjadi kesatria. Gagah dan diberi nama Jaka Umbaran.